Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alim man yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wassalahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Jamaah rahimakumullah, jamaah pengajian Masjid Ar-Rasyid Bromokorpri Gayam Sukoharjo. Alhamdulillah malam ini kita bisa berjumpa di kajian kita. Dan ini kajian yang terakhir ya. Yang terakhir menjelang Ramadan. Tadi pesannya takmir santai saja ya. Santai saja, ini tidak ada materi khusus. Dan saya sudah mau membayangkan itu Pak. Saya nggak bawa apa-apa ya, tangan kosong. Katanya bapaknya tadi sudah ngelontok nggak bawa kitab. Padahal bukan Pak. Padahal ini karena saya sudah bicara itu sekitar 4 jam lebih Pak. Dari ini sudah kajian yang ketiga. Dari tadi sebelum ini saya ngisi di kantor KPPN Kementerian Keuangan di Surakarta. Tanya jawab Ramadan panjang sekali sampai hampir maghrib itu. Waduh, kalau nggak disudahi repot ini saya. Akhirnya sudahin, berangkat sampai rumah udah adzan. Berangkat ke Masjid Fathur Rahman. Sama, tanya jawab juga sampai Isya. Yang lain udah komat nggak selesai juga. Waduh, ini kalau diterus-teruskan nggak jadi. Untung saya belum kirim pesan ke Pak Joko. Kajian di Ar-Rasyid cancel. Enggak. Jadi monggo ya. Untuk malam ini kita memang santai. Jadi nanti tanya jawab terkait dengan Ramadan, terkait puasa, terkait sholat tarawih dan yang lainnya. Monggo nggih. Jadi ada pertanyaan, ada masukan dan yang lain bisa disampaikan. Sebelumnya saya mulai dengan sebuah hal ya. Jadi jemaah rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187 Allah menyebutkan beberapa rentetan ayat terkait ibadah Ramadan. Mulai dari 183. Ayat yang paling terkenal di bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang paling terkenal ya. Ini ajian Pak. Orang kalau udah bisa hafalkan ayat ini sudah pantas ngisi kultum Ramadan. Terus Ramadan. Itu. Oh, andalannya ini ya. Enggak apa-apa, balighu anni walau ayat. Yang penting ayat betulan, bukan cerita nggak jelas ya. Ayat ini kalau dibahas panjang Pak. Bahkan mungkin satu pengajian nggak cukup itu. Ini kalau bahas ayat ini saja nggak selesai, nanti kita nggak jadi tanya jawab. Banyak sekali faedahnya. Saya sebutkan 3 diantaranya. Singkat saja nggih. Yang pertama, Allah mulai dengan nidaul iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan iman. Ini tanda-tanda ayat makiyah atau madaniyah? Madaniyah. Kalau makiyah ya ayuhan nas. Yang kedua, biasanya ketika dimulai dengan nidaul iman seperti ini, setelahnya itu ada perintah atau larangan. Ada taklif syariat. Ya, kalau dalam ayat ini perintah untuk apa? Puasa. Seolah-olah Allah ingin menyatakan, wahai orang-orang yang ngaku beriman, berpuasalah kalian. Kalau ngaku iman. Sebaliknya, pemahaman terbaliknya, kalau kamu nggak mau puasa, jangan ngaku iman. Ya ini ayat sebenarnya untuk mengetuk hati, sekaligus memperingatkan. Ini indahnya Al-Quran. Satu, bahasa kita membombong ya, biar kita itu orang-orang yang merasa beriman. Ayo puasa. Tapi juga sekaligus apa? Wa'id, ancaman. Kalau kamu nggak mau puasa, sudah, nggak usah ngaku iman. Nah, ini masalah besar. Banyak orang Islam ngaku Muslim tidak berpuasa. Kadang badan? Kadang. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayatnya memakai kata-kata kutiba. Kutiba itu kalau dalam fikih itu jelas menyatakan wajib. Ini perintah. Sekaligus nas. Karena nanti ada kewajiban itu yang ditentukan dengan sabda Rasul, ada juga dengan ijma ulama, ijtihad ulama.
Tapi kalau puasa enggak. Puasa ini jelas nas Al-Quran. Ini levelnya paling tinggi, Pak. Nah, sesuatu itu ketika sudah ada nas Al-Quran, nas itu ada teksnya langsung dari Al-Quran, Allah menetapkan, berarti tidak ada pilihan lain. Hukumnya bahwa wajib. Tidak ada tafsir yang lainnya. Tidak ada, berarti ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, maka tidak ada. Sepakat semua ulama 4 madhab, bahkan termasuk Dhuhiri sekalipun, puasa itu apa? Wajib, bukan sunnah. Anehnya sebagian kaum muslimin mereka meremehkan. Yang kuat nggih poso, yang rakuan nggih pun karena badan ngejar butuh nggih nukang napa buruh karena badan lah nggih buanten nggih. Nah itu. Ini karena meremehkan. Dikiranya ini kalau dikerjakan alhamdulillah, kalau nggak dikerjakan ya sudah. Ini tuh wajib. Kalau tidak dikerjakan dosa. Bahkan jamarakumullah, puasa itu rukun Islam. Rukun Islam, bunyi Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasum Ramadan. Dan puasa Ramadan. Apa makna rukun? Rukun itu kalau ada sah, kalau tidak ada tidak sah hal itu. Mirip misalkan hadis al-hajjul arafah. Haji itu apa? Arafah. Orang kalau tidak wukuf di Arafah haji mboten, Pak. Meskipun dia tawafnya 1000 kali, Pak. Tawaf 1000 kali, sa'i mungkin 1000 kali. Kalau enggak wukuf di Arafah, enggak sah hajinya. Tidak disebut berhaji. Ya. Enggak ada penggantinya. Rukun itu harus dikerjakan, enggak bisa diganti. Ini namanya rukun, beda dengan wajib. Kalau wajib bisa diganti. Kalau rukun enggak bisa, harus ada. Puasa itu rukun Islam, sehingga harus ada dalam Islam itu. Ketika itu tidak ada, seolah-olah keislaman juga tidak ada. Keislaman juga tidak ada. Karena itu rukunnya. Rukunnya. Nah, ini penting. Kemudian faedah yang lain di ayat tadi, ayam yaitu apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Faedahnya apa? Apa? Enggak, bukan faedah puasanya. Kenapa Allah sebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Sebagaimana diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Syariat puasa itu juga sudah syaratkan umat sebelumnya. Ini apa? Ini maknanya. Lalu sekarang faedahnya apa? Jamarakumullah, sebelum saya lanjut nggih. Mohon maaf saya bicaranya agak cepat. Nah, katanya slow kok cepat. Tidak apa-apa, ini biar kita nanti sempat tanya jawab. Kalau tidak nanti pengajian habis waktunya. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kita tidak diperintahkan hanya membaca, tidak hanya diperintahkan untuk memahami saja, tapi mentadaburi. Kenapa? Mentadaburi. Tadabur itu kalau dalam bahasa Arab, jamarakumullah, itu dari satu kata dubur. Dubur itu apa, Pak? Belakang. Ngapunten ya, dubur itu belakang. Tadabur itu memikirkan mawarauhu, memikirkan apa yang dibaliknya, hikmahnya, nggak kelihatan gitu. Tadi puasa itu diwajibkan untuk umat sebagaimana diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian. Ini maknanya. Sekarang tadaburnya apa? Hikmahnya apa? Kok disebutkan itu? Nah, biar nggak terasa berat. Nah, ini salah satunya. Biar nggak terasa berat. Kenapa? Yang sebelumnya juga sama. Kalian merasa berat, yang sebelumnya juga sama. Tidak sendiri. Tidak sendiri. Kancane oke. Misalkan petani nggih, mboten panen. Waduh, mboten panen pangan tikus. Kancane oke. Pandemi, dodolan mboten laku, susah, ngeluh sana sini. Kancane oke pun. Kalau sudah teman kancane oke, temannya banyak, terasa apa? Ringan. Yang lain juga sama. Tidak usah mengeluh. Ini kenapa Allah sebutkan sebagaimana telah diwajibkan umat sebelumnya. Khilaf para ulama, mereka berselisih pendapat. Alladzina min qablikum ini siapa? Ada yang mengatakan yaitu sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sudah diwajibkan puasa. Ada yang mengatakan juga adalah Nasrani. Jadi Nasrani ada syariat puasa.
Tapi yang jelas soal alam intinya umat sebelumnya telah diwajibkan puasa. Jadi jangan merasa berat. Ya. Nah ini satu catatan. Temennya banyak, jangan merasa berat. Bahkan jamaah, coba kita lihat sejenak. Anak-anak kecil pun berpuasa, ya enggak? Bocil nih kali. Nih, kelas 3 SD, 4 SD yang berpuasa banyak badan? Banyak. Kok ini ada orang badannya keker, terus badan kuat, orang kuat poso. Lalu badan, katanya kerja teng pabrik. Wah. Ngejar butuh nggak kuat, ini ngisi ini sehingga sebenarnya bukan fisiknya nggak kuat, tapi yang nggak kuat apa? Imannya nggak kuat, niatnya nggak kuat, tekadnya nggak kuat. Bocil saja anak kecil aja kalau dia niat puasa kuat kuat kok. Ini badannya peker, puasa apa? Orang kuat. Repot ya. Ini repot kok, ini repot. Jadi orang itu kalau dari nggak ada niat, yang mudah pun jadi berat. Mirip Pak, orang sholat ke masjid, rumahnya mepet masjid loh Pak. Mboten teng masjid, kata mboten. Wadah, sing waduh teko. Kata mboten. Wadah. Sehingga masalahnya sebenarnya niatnya itu ada ndak. Meskipun mudah, kalau nggak ada niat terasa berat. Itu. Yang dekat jauh dari masjid, yang jauh dekat dengan masjid kan repot. Anak kecil aja kuat berpuasa, yang badannya kuat malah tidak kuat. Ini kan terbalik namanya. Baik. Ini faedahnya. Nanti ada faedah yang banyak. La'allakum tattaqun. Tadaburnya apa? Jemaah kalau kita lihat rukun puasa itu intinya untuk agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi pribadi yang bertakwa. Ini kalau kita hubungkan dengan rukun Islam yang lainnya, jemaah, rukun Islam itu masing-masing punya pokok. Syahadat itu inti dari akidah. Akidah itu banyak. Apa yang kita yakini itu banyak. Tapi intinya apa? Syahadat. Intinya rukun Islam, dan kalau diperas lagi rukun iman, nanti kalau diperas lagi intinya apa? Syahadat. Kita berikrar, bersumpah setia hanya Allah yang kita sembah, dan hanya Rasulullah yang kita ikuti syariatnya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalau udah beres Pak seluruh masalah akidah. Ini masalahnya banyak umat Islam nggak memahami ini, tidak memahami ini. Kalau umat Islam semuanya paham beribadahnya kepada Allah, beragama ikut tuntunannya Rasulullah, beres. Yang kedua sholat. Kalau sholat ini inti ibadah badaniyah, fisik, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Beda dengan zakat. Kalau zakat inti ibadah apa? Malih harta, dan itu juga ihsanul ghairihi, berbuat baik pada orang lain. Hablum minan nas. Sudah orang itu kalau sudah syahadat, kemudian sholat, hablum minannasnya bagus, zakat, hablum minannasnya baik, tambah puasa. Kalau puasa ini kaitannya dengan apa? Diri sendiri, berinteraksi dengan dirinya sendiri. Sudah hubungannya dengan Allah bagus, dengan manusia bagus, dengan diri sendirinya pun bagus. Ada kisah menarik, saya tutup dengan ini, dan nanti sempat tanya jawab. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan hadis bahwasanya setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena sungguhnya puasa itu untukku. Ada sebagian riwayat yang menceritakan lebih lengkap dari si hadis ini, tapi riwayatnya itu dipertanyakan. Tapi kita sebutkan sebagai tafsir, penjelasan aja. Suatu ketika disebut dalam hadis yang panjang, orang itu punya kezaliman pada orang lain, kemudian diambil kebaikan-kebaikannya, amalan-amalannya, sholatnya, zakatnya, dan yang lainnya. Kemudian tersisa puasa.
Ketika mau diambil puasa itu tidak bisa. Kemudian disebutkan ayat tadi. Apa? Riwayat tadi. Kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan balasnya. Jadi puasa tidak bisa diambil kebaikannya untuk orang lain. Termasuk pada orang yang zalim sekalipun. Ya. Orang sekalipun. Ya. Ini alam, tapi sekali lagi riwayat ini memiliki beberapa catatan. Ya. Tapi saya bawakan sebagai penjelasan dari riwayat yang jelas tadi. Ya. Mungkin ini, monggo ada pertanyaan. Silakan terkait dengan puasa Ramadan dan yang lainnya. Biar nggak ngantuk. Tadi mentadaburi itu mengikuti apa? Mentadaburi. Jadi mentadaburi itu adalah memikirkan mawada'uhu, memikirkan apa yang dibalik itu. Memikirkan. Jadi merenung, menghayati di balik itu ada hikmah apa, ada faedah apa, itu mentadaburi. Jadi dia kalau dari sisi pemahaman itu lebih dalam. Tidak sekedar melihat teksnya saja, tidak sekedar lihat maknanya, tapi juga di balik itu ada apa, ada faedah apa. Ini namanya tadabbur. Untuk itu dalam Al-Quran perintahnya apa? Tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya. Itu makna tadabbur. Monggo, pertanyaan. Kalau tidak saya tambah sedikit. Nggih, monggo. Terima kasih. Untuk bulan puasa itu kan dianjurkan untuk membaca Al-Quran, bisa ya khatam sampai 2 kali ya. Kalau selama ini misalnya saya sudah misalnya hari ini sudah sampai ke Yusuf misalnya, apakah sebaiknya dari awal atau dilanjutkan? Ada barangkali. Jadi di bulan Ramadan disyaratkan banyak baca Al-Quran. Kalau misalkan saat ini sudah di pertengahan atau bagaimana, apa baiknya mulai dari awal atau dari lanjut begitu? Jawabannya itu simpel, tapi saya nggak menjawab dengan simpel dulu. Saya mulai dengan bulan puasa itu bulan apa? Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Ini banyak sekali ayatnya. Di antaranya ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan bukan sekedar syahrul syam, bukan sekedar syahrul qiyam, tapi juga syahrul Quran. Maka jangan sampai Ramadan terlewat tidak baca Al-Quran. Jadi monggo yang Al-Qurannya masih ketelisut segera dicari. Jangan sampai belum ketemu Al-Qurannya masih tersimpan di mana, jadi cari. Mulai pemanasan baca Al-Quran. Sehingga nanti apa? Bisa benar-benar semangat. Rasulullah hafal Al-Quran, tapi ketika di bulan Ramadan beliau murojaah bersama Jibril, dan para salafus saleh juga demikian. Mereka kalau di bulan Ramadan itu banyak sekali di antara Imam Malik itu menghentikan kajian-kajian yang lainnya, fokus belajar Al-Quran. Bahkan lebih hebat lagi Imam Syafi'i, beliau dalam Ramadan khatam berapa kali? 60 kali. Yang artinya satu hari berapa kali, Bu? Hampir nggak ngerti ibunya. Sehari berapa kali khatam? 2 kali loh, cobi. 2 kali khatam sehari. Kira-kira mampu enggak ini kita? Berat. Tapi ketika semangatnya ada, bisa, Pak. Bisa. Itu monggo kita berusaha semangat baca Al-Quran di bulan Quran. Jangan sampai di bulan Al-Quran malah sibuk dengan yang lainnya, tidak sempat baca Al-Quran. Minimal 1 kali khatam. Ya, kalau 1 kali khatam berarti 1 hari 1 juz. 1 juz itu adalah 10 lembar. 10 lembar. Kalau jenengan bagi dengan sholat, berarti usahakan setiap selesai sholat 2 lembar, habis subuh 2 lembar, habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Lah kalau duhur itu susah, di tempat kerja waktunya nggak ada, gimana? Ya sudah, duhur 1 lembar aja, subuhnya ditambah 3 lembar, maghrib juga susah,
makannya belum selesai. Lebih ya sudah maghrib kan nggak baca, tapi dirapel habis tarweh. Terserah. Tapi kalau di planning insya Allah bisa. Tapi kalau alasan-alasan nggak bisa ya. Dari bisa. Nah ini monggo. Jadi usahakan banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Pertanyaan tadi, kalau saat ini sudah setengah, apa mulai dari awal atau bagaimana? Jawabannya al-amrul wasi'. Urusannya longgar. Jenengan mau mulai dari awal lagi monggo, mau lanjut nggih monggo. Yang jelas banyak baca Al-Quran. Tapi saya pengen tahu Ustaz, yang afdal yang mana ini? Yang afdal yang mana? Allahu a'lam. Saya juga tidak tahu. Karena banyak hal itu memang tidak perlu dirinci seperti itu. Tidak ada dalilnya. Saya tidak pernah memahami apakah itu harus Yang jelas mana yang lebih kemudian membuat kita semangat baca. Kalau memang pengen memudahkan dari awal biar jelas. Nanti pengen program 1 hari 1 juz atau 2 juz, kan enaknya dari awal itu. Dari awal sehingga nanti jelas. Oh ini Ramadan pertama misalkan 1 juz ya berarti 1 juz. Kalau targetnya 2 kali khatam berarti sehari 2 juz, jelas itu. Maka ini lebih baik untuknya. Tapi kalau dia tipenya orang wah semangat, tak selesaikan dulu, nanti ngebut lagi bisa lagi ya, gampang itu. Ya tidak apa-apa, ini tidak masalah. Selesaikan dulu baru nanti mulai dari awal. Al-amrul wasi', urusannya longgar. Yang jelas baca Al-Quran. Nggih, monggo ada lagi? Nggih. Yang ingin saya tanyakan yang berkaitan dengan untuk meramaikan masjid di dalam bulan Ramadan dan bulan Ramadan. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar dari Ustadz siapa yang pernah di itu yang berkaitan dengan membawa anak-anak di dalam sholat. Katanya kalau anak-anak di dalam sholat itu menjadikan tidak busuk karena banyak kegiatan sholat. Tapi itu dilarang untuk diajak di dalam sholat. Sementara kita berusaha mendidik agar anak-anak itu tahu tentang kegiatan di dalam bulan Ramadan di dalam masjid itu. Gimana? Apakah larangan seperti itu ya gimana ya? Kalau mendidik anak gimana kalau tidak memperkenalkan di dalam kegiatan di dalam masjid, kegiatan dengan sholat maupun yang lain. Apakah larangan seperti itu? Kebetulan saya tidak bawa HP. Sebetulnya ada yang masih berusaha. Akhirnya tidak mengajak anak-anak di dalam sholat sama di dalam Ramadan karena mengganggu kekusukan daripada ibadah sholat. Baik. Terkait dengan bawa anak-anak ke masjid ini bagaimana di bulan Ramadan nanti bisa mengganggu yang lainnya. Tapi kan ini untuk mendidik anak biar terbiasa ibadah. Bagaimana? Jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. 1 ya. Terkait dengan hukum jelas kita harus tempatkan hukum itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada. Dan hukum itu kadang-kala sifatnya itu tidak saklek. Maka jangan sampai kita kemudian saklek dengan satu sisi. Harus bawa ke masjid. Tidak boleh bawa ke masjid. Padahal dalilnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini sisi yang pertama. Dari sisi menetapkan hukum harus melihat dalil yang ada, kemudian memahami dari banyak dalil yang ada, kemudian kita simpulkan hukumnya seperti apa. Bisa jadi hukum itu kemudian ada rinciannya. Yang kedua, dari sisi menimbang antara maslahat dan madarat. Dalam banyak hal itu akan tercampur antara maslahat dan madarat. Maka semuanya ditimbang sesuai dengan porsinya. Jangan sampai orang itu hanya pengen cari maslahatnya, kemudian madaratnya besar. Bawa anak kecil umur 4 tahun nggak tahu apa-apa di belakang imam. Lalu buatan. Nah, repot tadi. Imamnya guaret-guaret buyar sholat. Nah ini mudaratnya besar seperti itu. Tapi juga jangan sampai nanti kemudian satu sisi karena melihat mudarat jangan bawa anak. Nanti ini akhirnya anak masjidnya sepi semuanya, kemudian nggak ada generasi berikutnya. Salahmu dewe. Apalagi di depan masjid ditulis anak di bawah umur 10 tahun tidak boleh masuk masjid ini, terlarang masuk masjid bawa anak, denda 1 juta. Repot pun.
Dijamin nanti takmirnya masjidnya apa? Sepi wis. Itu. Nah itu. Ini sisi yang kedua. Nanti kita rinci nggih. Yang ketiga nanti balik ke hukum dulu. Ya, karena masalah hukum sebenarnya. Yang pertama ada beberapa dalil yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, saya nggak sebutkan dalilnya secara lengkap karena waktunya singkat. Yang pertama hadis Rasulullah tentang perintah sholat. Rasul mengatakan muru abana'akum bis-shalah wa abada'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu sholat dan dia umurnya apa? 7 tahun. Kemudian pukullah mereka kalau tidak melaksanakan dengan baik umur 10 tahun. Menunjukkan memerintahkan anak untuk sholat itu sejak umur 7 tahun wajib orang tua memerintahkan anaknya. Karena hadisnya jelas muru ini kata perintah. Al-amrul wujub perintah untuk sesuatu yang wajib. Loh, masa anak 7 tahun wajib? Gimana jawabannya? Kamu yang gagal paham. Yang wajib itu bukan anaknya, tapi siapa? Orang tuanya merintahkan. Lah tadi itu. Jadi jelas kan? Lah ini kalau nggak digitukan nanti nggak paham. Jadi yang wajib itu orang tua memerintahkan anaknya, bukan anaknya wajib sholat. Anaknya itu wajib sholat ketika udah taklif, sudah balik. Tapi anak itu ketika sudah belum balik, mumayyiz, sholat sah badan? Sah. Karena sah sholat itu bukan balik, tapi apa mumayyiz. Sudah tamyiz, sudah sah sholatnya. Jadi bedakan antara syarat wajib dengan apa syarat sah, berbeda. Kembali ke hadis ini, menunjukkan orang tua itu perlu mendidik anaknya untuk menjalankan sholat. Kalau dibuat lebih umum, ini juga berlaku untuk yang lainnya. Anak itu dididik menjalankan syariat, meskipun sebenarnya belum wajib. Orang tua wajib membiasakan. Apalagi kalau misalkan kita hubungkan dengan perintah bahwa bahwasanya laki-laki itu hendaknya sholat di masjid. Punya anak laki-laki dibiasakan sholat ke masjid, meskipun usianya masih kecil. Dan ini contohkan Rasulullah. Meskipun nanti ada beberapa dikritisi ya, sebagian dalam hadis pernah suatu ketika Rasulullah ngimami, kemudian dia ditunggangin apa? Hasan Husain. Nggak berdiri-berdiri sampai para sahabat takut, ada apa? Kok Rasulullah nggak bangkit-bangkit, jangan-jangan terjadi sesuatu. Ternyata apa? Ditunggangi putunya, lah repot. Berarti itu sholatnya tang di masjid, Pak. Di masjid. Oh, berarti boleh bawa anak kecil bawa imam. Itu tidak kejadian tidak seperti itu. Itu Rasulullah sholat kemudian anaknya datang. Perlu dirinci juga, nyusul ke depan dan yang lainnya. Tapi rincinya begini, jemaah ringkasnya, ada beberapa yang lainnya. Sehingga asalnya itu bawa anak ke masjid itu boleh. Boleh. Selama tidak bermudarat. Tidak mengganggu berlebihan. Kalau memang mudarat berlebihan, maka itu hendaknya tidak, karena dia sendiri sebenarnya tidak wajib, ya, tidak wajib ke masjid gitu. Ini yang pertama, asalnya. Lah kemudian hukum ini kemudian ditimbang dengan tadi mudarat tadi, ya. Mengganggu orang itu tidak boleh. Membawa anak mengganggu orang lain sehingga tidak khusyuk ibadah di masjid, boleh enggak? Enggak boleh juga. Ya ketika ini dikumpulkan akan ada jalan tengah itu. Jalan tengah. Kalau kita hubungan dengan yang poin yang kedua tadi, menghubungkan antara mudarat dengan masalah tadi, maka jamaah rahmatullah ini bisa kemudian kita pahami demikian. Ya. Ketika membawa anak ke masjid, pastikan satu anak itu dididik betul. Jangan seperti sebagian orang tua bawa anak lepas cul gitu aja. Kata betul? Cul gitu aja. Nih. Jangan, kalau bisa bawa anak di sampingnya dia, dibawa di sampingnya biar dikontrol itu. Apalagi memang anak itu apalagi belum mumayyiz. Kalau udah mumayyiz bisa, bahkan saat ini jamaah rahmatullah, jangankan mumayyiz, udah gede loh, Pak. Lalu mboten. Udah SD bahkan SMP masih gojek. Kata mboten. Wah, ini dolim. Jadi orang tua itu harus mendidik itu. Dididik kalau di masjid itu yang bagus. Sudah tak bilangi kalau ke masjid apa diem. Kok gitu lagi? Ya diulangi lagi. Kok jenengan dereng nate cilik mawon ngeyelan podor bapak nah tadi diulangi lagi. Memang didik anak itu terus
terus. Kalau yang udah besar ya tinggal di nasihatin. Tapi kalau yang masih kecil usahakan dibawa di sampingnya dia. Dan posisikan kalau bisa tidak di depan. Ya di samping dan yang lainnya biar tidak mengganggu. Jangan sampai udah bawa anak kecil taruh di depan, wah tadi akhirnya nangis, mengganggu sekali itu. Posisikan di belakang. Loh, kan afdolnya wong di depan Ustaz. Wah repot ini. Kalau dengan orang yel itu repot itu. Kan afdolnya sholat di depan nggih. Iya, afdolnya sholat di depan. Tapi kalau jenengan bawa anak kecil kemudian nanti mengganggu, lah repot. Jadi jangan sampai kita tuh egois, pengen dapat sesuatu tapi tidak mempertimbangkan madarat. Hendaknya kita kemudian hikmah. Mungkin saya nggak bisa dapat dapat sop depan, tapi saya menjaga biar masjid ini khusyuk. Wah, niat Anda itu udah besar itu. Niat itu udah besar. Biar jadi itu pahalanya lebih besar. Besar. Bahkan nyata teman. Mungkin nggak dapat sop paling depan, jenengan di paling pojok pinggir sana. Kenapa? Saya sambil nonton sandal-sandal itu, Pak. Nanti ada yang ngambil ndak. Memang dia niat untuk sambil menjaga biar masjid itu aman dan yang boleh Pak. Boleh, Pak. Boleh. Dan pahalanya juga besar. Dia mendapatkan pahala dari sisi yang lainnya. Iya, dia nggak mendapatkan pahala sop pertama, tapi dia mendapatkan pahala membuat yang lainnya tenang, khusyuk beribadah. Pahalanya besar sekali itu. Terus intinya gimana, Ustaz? Jadi kan suka kan intinya pripun itu nggih. Coba repot ini. Pertama, bawa anak itu boleh. Yang kedua, usahakan seminimal mungkin minimalisir tadi, mudarat tadi, dinasihati. Kalau masih terlalu kecil ya dibawa. Tapi kalau memang terlalu kecil sekali, misalkan masih TK atau gimana, mending di rumah. Apalagi memang terkenal anak itu apa? Lah tadi pun kayak bapak lah repot. Pun kayak ini kok karena bapak ketayan ini. Maka perlu ditunda dulu. Kecuali kalau sudah janji nanti enggak ini ternyata enggak rame beneran, enggak apa-apa. Kalau besok misalkan rame ternyata udah jangan dibawa dulu berapa hari biar jerah. Dan itu orang tua yang harus seperti itu. Jangan sampai cari gampangnya bawa terus nggak peduli itu ya. Ya ini tuh kayak anak sapa mbuh padahal anaknya dia. Atau istilahnya juga nggak mau repot anaknya taruh rumah terus. Nggak terdidik anaknya nanti. Memang ini namanya ada tali ulur. Dalam ibadah ada tali ulur. Tali ulur. Jangan kemudian kita cari enaknya. Cari enaknya itu bawa kemudian tanpa mempertimbangkan ini atau dikunci di rumah, enggak boleh ke masjid. Ini juga enggak bagus. Ya enggak bagus. Jelas nggih? Nggih. Lah pripun masjid mriki dikai aturan mboten? Pun nanti ya sadar sendiri gitu ya. Sadar sendiri. Tapi memang perlu disampaikan, Pak. Diberi batas-batasan yang bawa anak tolong dijaga, mungkin yang di luar dan seterusnya ya. Sehingga nanti bisa nyaman untuk semuanya ya. Baik, itu tidak apa-apa seperti itu. Tidak apa-apa ya. Baik. Ada lagi monggo? Bapaknya dulu. Gantian dulu, Pak. Waduh, ini sampai jam berapa ini nanti, Pak? Yang artinya barang siapa berpuasa dan yang sebagainya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Nah ini kadang-kadang timbul multi persepsi, dosa-dosanya di masa lalu ini, dosa-dosanya di masa lalu ansih semuanya, atau dosanya di masa lalu hanya yang dosa-dosa kecil. Karena di masyarakat terpersepsi bahwasanya setelah bulan Idul Fitri akan menjadi orang yang suci bersih seperti bayi yang baru lahir. Itu mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Hadis tentang man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang lainnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang lainnya hampir sama juga. Man qama lailatal
Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hampir lafadznya sama semua, Pak. Ya, pertanyaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi ini semua dosanya atau yang kecil-kecil saja atau bagaimana? Saya jawab dengan 3 jawaban. Yang pertama, bahwasanya jamaah para ulama menjelaskan. Di antaranya menjelaskan yang dimaksud dalam hadis ini adalah hadis-hadis kecil. Hadis-hadis kecil. Itu akan terhapus dengan amaliyah. Di antaranya amalan Ramadan, sholat malam, puasa dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, barang siap ar-Ramadan ila Ramadan, al-Jum'atu ila al-Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan adalah apa? Kafaratun lima bainahuma. Sebagai kafarah, menghapus di antara keduanya. Para ulama menjelaskan yaitu dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus tobat. Harus tobat. Kalau dia nggak tobat, tidak akan diampuni. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai meremehkan. Jangan sampai meremehkan. Yang kedua juga jangan sampai meremehkan karena ya kalau diterima. Lihat. Kalau diterima, kalau nggak diterima, nah ini masalah. Dosanya jelas ada, amalnya belum tentu diterima. Iya kalau jelas diterima aman gitu guys. Tapi belum tentu diterima. Nanti itu jangan meremehkan. Ini yang kedua. Amalan untuk itu para ulama itu, kalau mereka mengatakan andai kata saya tahu amalan diterima sudah, mereka akan berhenti beribadah. Andai kata yakin diterima nggak? Tapi nggak ada yang yakin diterima. Ya jadi ada ria, ada yang kurang, ada yang ini. Ya. Maka jangan sampai menggampangkan masalah seperti ini. Ya. Diampuni semua dosanya, kemudian buat dosa lagi. Ya. Nanti kalau udah lebaran 00 ya, 00 kayak belum tentu. Ya kalau diterima, diterima. Berikutnya hadis tadi, 3 lafaz tadi itu semuanya ada syaratnya, yaitu imanan wahtisaban. Diyakini iman betul itu. Iman pada Allah, mengharapkan pahala Allah, bukan karena riya, bukan hanya ikut-ikut. Kan banyak orang hanya ikut-ikut ya. Isin kancane tarweh ke ora tarweh. Lah ini kan ada loh, Pak. Bukan karena iman tapi karena perkewo. Yang lain puasa nggak ikut puasa, masa nggak puasa sendiri gitu. Karena perkewo. Lah ini ndak. Harus karena iman. Yang kedua ihtisaban. Ihtisaban itu maknanya adalah menghitung-hitung, mengharap. Jadi dia benar-benar berusaha agar bisa mendapatkan itu. Jadi kalau misalkan qoma Ramadan ya benar-benar dia berusaha maksimal sholat malam. Cari yang paling bagus. Misalkan dia pengen ikut sholat ya cari yang mana yang paling bagus bacaannya, yang paling lama. Nah kalau modelnya cari yang paling ringan ya repot. Itu bukan ihtisaban namanya. Apalagi kalau lihat nonton jadwal, wah Ustadz, wah ini biasanya panjang ini, melipir cari masjid yang lain. Kata betul, ya pelakunya enten. Sing kenjobo niku. Lah niku ngakoni. Nyata itu kok ngomong imanan wahti saban. Ihtisab itu benar-benar berusaha keras, menghitung-hitung kira-kira yang mana yang lebih utama, mana yang lebih pahalanya besar ini. Jadi dan ketiganya itu dikaitkan dengan itu semua, disyaratkan dengan itu 2, iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Enggak ada lagi? Enggak. Ini lain pembicaraan masalah makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu ada yang berpendapat kalau belum membaca Al-Fatihah dia masih menambah lagi. Sedangkan yang satu kalau sudah dapat rukuk berarti sudah dapat 1. Nah, ini menurut dalilnya mana yang lebih kuat? Ya, baik. Kaitannya dengan sholat, terkadang baca Al-Fatihah. Ada sebagian orang berpendapat kalau dia tidak baca Al-Fatihah, misalkan masbuk, misalkan dia dapati imamnya sudah rukuk, gitu. Kemudian dia rukuk, nanti menambah 1 rakaat karena belum ikut Al-Fatihah, ini bagaimana? Yang pertama jamaah kita lihat dulu di
dari sisi hukumnya. Ada beberapa dalil berkaitan dengan ini. Saya sebutkan 3 yang berkaitan. Yang pertama, hadis tentang la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jumhur ulama mengatakan ini dalil jelas bahwasanya Al-Fatihah itu rukun sholat. Kecuali Imam Abu Hanifah mengatakan tidak sampai rukun tapi wajib saja. Yang rajih adalah rukun sholat. Nggak baca Al-Fatihah sengaja, maka dia tidak sah sholatnya. Yang pertama. Yang kedua, hadis barang siapa mendapatkan rakaat rukuk bersama imam maka mendapatkan rakaat. Faqat adraka raka'atan. Jadi kalau bisa rukuk bersama imam maka apa? Mendapatkan rakaat. Kemudian hadis yang lainnya, hadis musii'is shalah, hadis tentang orang yang sholatnya jelek. Itu disebutkan ketika orang itu sholatnya ternyata cepat sekali, Pak. Datang pada Rasulullah. Rasul mengatakan irji' fasholli fa innaka lam tusolli. Sholat, ulangi sholat, kamu belum sholat. Orang ini kemudian sholat lagi. Ternyata apa? Sama. Dan Rasulullah lagi. Irji' fasholli fa innaka lam tusolli. Balik sholat lagi. Ternyata Pak, sama lagi. Ngeyel nih, Pak. Repot. Orang kalau udah kebiasaan seperti itu susah dia berubah. Akhirnya sholat seperti itu tadi. Betul. Balik Rasulullah. Rasul mengatakan hal yang sama. Irji' fasholli fa innaka lam tusolli. Akhirnya orang ini ngomong demikian, ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Fa'alimni, ajari aku. Nah ini untungnya. Dia bodoh tapi kemudian apa? Tahu minta diajari. Wah ini mantep, Pak. Dan luar biasa hadis ini, Pak. Ini salah satu hadis yang paling besar faedahnya dalam sholat. Karena berisi rincian rukun-rukun sholat. Hadisnya luar biasa ini. Hadis musii'is shalah. Hadis tentang orang yang jelek sholatnya. Tapi itu menjadi landasan para ulama tentang mana yang bukan, mana yang bukan. Ya. Rasul mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau kamu berdiri sholat, fakabbir, bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Memang tidak disebutkan Al-Fatihah. Ini yang akan menjadi inti pembahasannya nanti. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah dari Al-Qur'an. Kemudian summa rka', kemudian rukuklah hatta tatma'inna raqi'an. Sampai apa? Benar-benar apa? Tenang dalam rukuk. Sumarfa, kemudian bangkitlah hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian bangkit sampai tenang berdiri. Kemudian lanjut hadis ini agak panjang, saya nggak baca. Ada banyak faedah. Sebelumnya saya sebutkan faedah di luar pencerahan dulu, yaitu faedah bahwasanya sholat itu harus tumak-ninah. Jangan sampai sholat tidak tumak-ninah. Tadi sebelum maghrib tadi, Pak, salah satu pertanyaan yang panjang terkait dengan sholat tarawih. Bertanya terkait dengan sholat tarawih, 8 rakaat atau apa? 2-3 rakaat, 4-4 atau 2-2 gitu. Kemudian panjang itu, panjang banget ceritanya. Nanti kalau mau tak ulangi sedikit ya. Tapi ringkasnya begini, Pak. Intinya salat tarawih itu sunnah. Maka asalnya itu mudah. Al-amru wasi, boleh berapapun rakaatnya, Pak. 2, 4 seterusnya, 40 pun tidak apa-apa. Yang penting apa? Kerjakan dengan benar, tumak-ninah. Jangan sampai ngejar banyak rakaat tapi tidak tumak-ninah. Coba jenengan tinggal teng YouTube nih, kok. Sing viral, pinten menit? 7 menit. Berapa rakaat? 23 rakaat. Itu rata-rata, Pak. 1 rakaat berapa menit? Nih. 1/4, 1/3 loh, Pak. Itu ini sholat atau senam itu? Nih. Ini serius itu, Pak. Jangan sampai kita ngejar banyak tapi tidak sah. Ulama sepakat atau mayoritas ulama berpendapat bahwasanya tumak-ninah itu adalah, Pak, rukun sholat. Sebenarnya hadisnya tadi, hadis musii'is shalah. Meskipun banyak tapi kalau nggak sah ya sia-sia. Pun jenengan tak tanglet ya Mas Iman. Jenengan kalau sukani kali diet 1.000 sak lembar, napa sak gepok uang mainan. Katanya seneng mainan kueh kok. Bundi. Ya jelas orang yang normal milih yang ini satu pun enggak apa-apa. Yang penting sah. Uang resmi daripada sak gepok tapi apa? Palsu, nggak bisa digunakan. Sholat 1 rakaat sah, alhamdulillah ibadah.
sholat meskipun banyak, tapi kalau nggak sah, nah repot ini. Repot sia-sia. Ini hati-hati. Apalagi kalau itu mempermainkan sholat, ini hati-hati. Nggak dapat pahala malah dapat dosa. Apalagi nanti kalau misalnya dapat dosa malah tambah apa? Jimpe dan yang lainnya, kan sekojor juga itu. Ini serius Pak. Ini serius. Kembali ke pertanyaan. Kan pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah masalah bacaan Al-Fatihah, kan gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat 3 dalil tadi, kemudian kita coba gabungkan. Ya. Alam yang rajih adalah bahwasanya Al-Fatihah itu rukun sholat 1. Tidak sah orang sholat tanpa Al-Fatihah. Yang kedua, ketika orang itu dalam kondisi ada pengkhususan, contohnya ketika makmum dia mendengar apa? Imam baca Al-Fatihah, maka bacaan imam termasuk apa? Bacanya dia. Tanpa dia membaca pun dia termasuk apa? Telah membaca. Yang kedua, ketika ada kondisi yang dikhususkan oleh dalil, sebagaimana dalil tadi, ketika dia ruku, maka apa? Dia mendapatkan rakaat tersebut. Maka ini namanya keumuman tadi dikhususkan dengan dalil itu, tidak saling bertentangan. Jadi dalil ini mengkhususkan dalam kondisi dia masbuk, ketinggalan, mendapatkan rukuk bersama imam, maka apa? Sah tanpa harus mengulangi. Ini pendapat alam yang rajih. Tetapi ketika sebagian berpendapat, dan ini memang khilafnya kuat, bahkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Sifatus Shalah itu membahas ini panjang lebar itu. Bahkan sebagiannya sampai mengatakan begini, saking wajibnya Al-Fatihah itu, ketika ada kesempatan misalkan imam itu baca Al-Fatihah kemudian diem sebelum baca surat pendek, segera kamu baca sedapatnya segitu, atau nanti setelahnya sampai segitu, bisa dibaca lebih lanjut dalam kitab Ibnu Taimiyah Sifatus Shalah itu. Saking tadi kuatnya khilaf dalam masalah ini, sehingga ketika ada orang kemudian berpendapat kemudian dia ngulangi sholatnya karena tidak baca Al-Fatihah tadi, yaitu haknya dia. Apalagi memang dia kemudian condong ke pendapat itu. Tapi sekali lagi jamaah rahmatullah, ya masing-masing kita harus terus belajar. Ya, menghubungkan banyak dalil ini kemudian mana yang rajih. Tapi juga sekaligus yang lainnya kita juga harus belajar rahabatus sadr fi masailil khilaf. Lapang dada dalam masalah apa? Khilaf. Jangan sampai nanti yang rajih itu sah, ngeyel begini. Repot ini disengen malan. Ini namanya wong angel ketemu wong angel, wong atos ketemu wong atos. Nanti itu apa? Ya pergi ke warung bakso sambil apa? Bakso sambil nyoto, diskusi santai, nanti ketemu itu. Dalilnya mana? Paling nggak begitu. Wah, nggak mudeng. Jarine Ustaz, ini podo-podone jari kok. Atos-atosan. Betul. Kecuali kalau sama-sama Ustaz, kemudian debat ya monggo. Kalau sama-sama jamaah digawe apa? Atos-atosan, kan repot nih. Setuju mboten? Nggih. Monggo. Jadi untuk itu jangan disetel apa? Kenceng. Kecuali jenengan pengen tadi ya, jadi bener orang yang dalam ilmu kemudian bahas ya monggo. Ya. Monggo. Baik. Ada lagi. Sampai jam berapa ini Pak? Lagi? Baik, sedikit dengan sebelum itu saya tadi kan terkait dengan tarawih tadi Pak, sedikit ya tarawih. Jadi begini, banyak pertanyaan terkait tarawih itu. Yang pertama, mana yang afdol? 8 rakaat kemudian tambah 3 atau 23 rakaat? Mana yang boleh? Yang ini atau yang itu? Saya jawab dengan beberapa poin singkat. Yang pertama, tarawih itu sholat malam dan itu termasuk sholat sunnah. Dan kaidahnya dalam ibadah sunnah itu al-amru wasi, urusannya longgar. Jenengan mau sholat misalkan ketika capek sekali 2 rakaat tambah 1 rakaat boleh enggak? Boleh. 4 rakaat boleh. Misalkan sedang fit-fitnya siangnya udah tidur lama gitu nggih. Kemudian nanti pengen 40 rakaat boleh enggak? Boleh. Boleh. Al-amrul wasi, urusannya longgar. Yang jelas kerjakan dengan tumak nina sesuai dengan tuntunan. Ini yang pertama. Berapapun boleh. Yang kedua, memang disebutkan beberapa dalil. Di antaranya adalah hadis sahih Bukhari, riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan yang maknanya tidaklah Rasulullah itu menambah
dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaatan, melebihi 11 rakaat. Yusolli arba'an, salat 4. Jangan tanya bagusnya dan panjangnya, husnuhun wa tuluhun, ya. Jangan tanya panjang dan bagusnya, ya. Jadi panjang dan bagus sekali sholatnya, ya. Kemudian tambah 4. Jangan tanya lagi apa panjang dan bagusnya. Kemudian salasan, kemudian 3. Rawahu Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari, ya. Ini menunjukkan dalil yang pertama bahwasanya Rasulullah itu biasanya, bahkan kalau dalam hadis ini kan menunjukkan Rasulullah itu sholat malamnya berapa rakaat? 11 rakaat. Sehingga sebenarnya mengatakan yang afdal itu apa? Seperti yang dicontohkan Rasul, 11 rakaat. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tata caranya, kaifiyahnya, ya. 4-4-3 atau 2-2-2-3 atau 2-1 gitu ya. Bagaimana itu? Bagaimana? Pripun Pak jenengan? Saya terus yang bicara atau Pak Salim monggo ya. Dalam hadis yang lainnya disebutkan 2. Pripun Mas Iwan? Sami mawon rugi sing ngeki snack. Senake padha jenengan setunggal kula nggih setunggal. Sami mawon ya Allah. Nggih. Jamarakumullah. Memang dalam beberapa redaksi hadis itu berbeda lafadznya. Ini menyebabkan khilafnya tadi. Ya. Untuk itu dalam masalah seperti ini kita harus satu, melihat lebih dalam. Yang kedua, kita harus semakin lapang dada dalam masalah khilaf. Apalagi semuanya ada dalilnya. Apalagi hadis itu kalau kita lihat sama-sama yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Yang tadi Rasulullah tidak sholat di dalam Ramadan, di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Kemudian lafaz hadisnya arba'an, lagi arba'an, tidak mengatakan arba rakaat nih, arba'an gitu aja. Kemudian arba'an, kemudian salasan. Dan lafaz yang lainnya, hadisnya Aisyah juga, riwayat Ahmad dan yang lainnya disahihkan sebagian ulama bahwasanya beliau sholatnya 2, kemudian 1 akhirnya. 2 kemudian akhirnya 1. Ya. Dalam hadis yang lainnya juga, hadis yang sangat terkenal, sholatul laili masna. Sholat malam ini 2. Terus gimana intinya? Kan jenengan senengnya intinya pripun Ustaz? Udah malam kok suruh mikir apa berat-berat. Untuk itu jenengan dikei snack itu untuk apa? Mikir berat Pak, rugi Pak. Diberi snack nggak mau berpikir itu repot Pak. Jenengan rekannya start saya juga sama 1. Saya yang suruh mikir terus. Baik, kan udah. Saya sebutkan ringkasnya nggih, diringkas oleh para ulama. 1, ulama berbeda pendapat terkait dengan mana yang lebih afdal, terkait dengan kaifiahnya. Jumhur ulama berpendapat, jumhur ulama dari mayoritas ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Malikiyah dan Hambali mengatakan sholat itu 2. Sholatul laili masna. Hadis Aisyah tadi 4-3 tadi itu maknanya sebenarnya adalah 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian istirahat lama. Kan tarawih itu kan santai artinya. Jadi memang ketika 2 lanjut lagi 2, kemudian istirahat lama, santai. Kemudian lanjut lagi 2, kemudian 2 lagi istirahat, kemudian baru witir. Ya. Ini hadis ini dijamak dengan hadis yang lainnya. Ketemunya itu. Jadi mereka menjamak. Mengapa menggabungkan hadis-hadis itu? Ini pendapat mayoritas ulama, kecuali Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan sesuai dengan dohir hadis tadi, yaitu 4 dan 4. Sehingga memang masih ada pendapat seperti itu. Di Indonesia pun masih banyak nggih? Banyak, ya. Banyak. Ini. Jadi ringkasnya mayoritas ulama berpendapat 2. Tapi ada tetapi pendapat 4. Karena lafaz hadisnya jelas itu. Ini pertama.
Jadi kalau jenengan milih yang mana Pak? Milih mana Pak? Milih yang cepat, repot itu. Jadi ikuti jumhur. Itu jumhur kalau memang itu yang lebih menenangkan diri kita. Ikuti jumhur ulama. Masna. Sekarang masalah yang kedua. Orang-orang berpendapat sholat itu 2 rakaat. Kalau sholatnya langsung 4 rakaat sah enggak? Ini masalah serius ini. Ini masalah yang kedua. Dan ini juga menjadi satu, ada sebagian orang kalau ada 4 langsung pelencit itu. Tidak mau sholat itu. Karena badan. Terus pripun jenengan? Pripun? Dinasihati apa ditok nih mawon. Repot ini. Nasi. Jadi jamaah rahimakumullah, ini masalah khilaf juga. Sebagian ulama mengatakan yang berpendapat tentang 4 rakaat tadi ya, itu sebagian memang syadid, agak keras, yaitu Syafi'iyah. Berpendapat tidak sah. Berpendapat tidak sah. Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Ya. Atau ulama Syafi'iyah. Tapi wa'alam yang rajih, jumhur mengatakan sah. Ya. Termasuk orang-orang yang mengatakan afdolnya 2 tadi, ketika ada yang 4 itu pun sah. Ya. Itu juga sah. Tapi khilafus sunnah kata mereka, menyelisih sunnah. Ya. Wa'alam ini pendapat yang lebih, menurut saya lebih, dan saya condong padanya. Jadi yang afdol itu 2. Kalau ada yang 4 tetap sah. Ya, tetap sah. Dan itu pendapat jumhur. Pendapat jumhur seperti itu. Mereka mengatakan yang afdol 2 dan mereka juga mengatakan yang sholatnya 4 pun sah. Tapi karena tadi ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu tadi, ya maka kemudian kita harus berlapang dada. Jangan kemudian apa? Lihat tadi gontok-gontokan. Apalagi malah nggak sholat deh Pak. Mau cuti kono waduh sholat nang omah. Nah tadi nggak sholat kan repot itu. Repot. Ya. Enggak Pak. Simpel aja. Simpel. Apakah ada beda pahala membaca Al-Quran dengan HP atau dengan mushaf? Apakah ada beda pahala membaca Al-Quran dengan HP dan dengan mushaf? Yang jelas nggak ada hadisnya Pak yang membandingkan keduanya itu. Kan nggak ada HP di zaman itu. Coba kalau ada HP, mungkin ada hadisnya itu. Afdolnya sekian, ya kan? Baca dari afdolnya sekian itu. Masalahnya nggak ada. Berarti sama. Ya nggak ada hadisnya juga. Nggak ada. Zaman itu nggak ada HP. Akhirnya nggak ada. Baca dari mushaf dari HP sama. Lah terus gimana Sat? Mana yang lebih afdol? Kan jangan pengennya kesimpulannya. Wah ini balik lagi rugi Senin. Jadi ini belum selesai Pak. Sebagian ulama di antara guru kami Syaikh Fauzan dengan ditanya masalah ini, beliau mengatakan demikian. Jadi sesuatu itu kadangkala dilihat dari sisi yang lainnya. Ya. Nilai pahala itu kadangkala juga berkaitan dengan kekhusyuan. Sama jumlahnya, tetapi ketika lebih khusyuk lebih ini maka pahalanya lebih. Asalnya wa'alam membaca dengan Al-Quran dengan mushaf itu lebih khusyuk, lebih menjiwai daripada HP. Sehingga kalau memang bisa dengan mushaf, baca dengan mushaf. Apalagi itu memang jamaah rahimakumullah beda aturannya. Sebagian ulama berpendapat bahwasan HP itu bukan mushaf, sehingga boleh dipegang dalam kondisi apa? Tidak suci. Misalkan jenengan sedang hadas, tidak wudu, megang HP, buka Al-Quran boleh. Karena baca Al-Quran dalam kondisi hadas boleh. Yang nggak boleh megang mushaf. Bedakan antara megang dengan baca. Hadas kecil boleh baca Al-Quran, tapi tidak boleh apa? Megang mushaf. Jadi kalau jenengan pengen baca dengan hafalan atau baca dengan HP, atau baca dengan mushaf tapi pakai apa? Kain melapisi, sehingga tidak nyentuh langsung, tidak nyentuh langsung mushaf Al-Quran. Yang pertama. Jadi usahakan kalau bisa itu baca dengan mushaf, karena itu lebih apa? Lebih menenteramkan, khusyuk dan dan juga lebih enak asalnya. Terutama yang gede-gede ya, jangan terlalu kecil. Nanti kecil-kecil gaya kecil sekali tuh. Kita pinter moco cilik iso. Akhirnya apa? Baca 1 lembar 2 lembar sudah apa? Ngantuk. Mending gede kan enak begitu.
Yang pertama. Tapi kadang-kadang dalam beberapa kondisi itu kita fleksibel pakai HP. Ya misalkan Anda di perjalanan atau di mana memungkinkan kan pakai HP, apalagi gelap ini ya. Kan kadang pakai mushaf kan susah. Ya sudah. Kalau memang udahnya pakai HP, ya pakai HP. Sehingga ketika kita pengen mendapatkan fadilah khusyuknya, ya pakai mushaf, biar lebih khusyuk. Tapi ketika kita pengen lebih fleksibel dalam semua kondisi, kemudian bisa membaca, ya bawa HP. Dan tidak saling bertentangan. Jangan teng masjid habis sholat tarawih, yang baca pakai apa? Pakai apa? Ya pakai mushaf. Apalagi wah pakai HP, HP-nya anyar. Kata HP kula kan nggih. Nah itu loh. Ini HP-nya anyar lho. Niate mboten namung baca Al-Qur'an apa? Nah, itu repot ini. Repot gaya itu. Yang baca di masjid tadarus yang baca pakai mushaf. Biar enak dilihat, buka juga enak, enggak ngantuk itu loh. Tapi kalau misalkan perjalanan atau misalkan sambil dodolan itu nggih, ketok nanti kok ini bawa HP aja gitu. Lebih fleksibel, dan itu lebih memuliakan juga kan kadang-kadang tangan kita kotor dan yang lainnya kan ketika sambil kerja sambil yang lainnya. Ya. Saya pada Al-Quran kotor dalam kondisi seperti itu, maka apa? Pakai HP itu memuliakan Al-Quran. Nggih, maka Pak. Masih ada waktu nggih? Pokoknya jenengan buatan stop. Dilaksanakan pada waktu sholat berjamaah. Benar wajib. Nah, itu apa pentingnya atau kalau kita membaca surat itu ya, harus sujud dulu. Nggih, saya jawab dengan 3 jawaban. Saya itu suka dengan angka biar mudah di. Yang pertama, seberapa penting? Ya penting, Pak. Mau syariat atau enggak penting? Memang dolanan gitu. Penting, Pak. Ini penting. Apalagi itu ada syariatnya. Namanya ayat sajadah. Contohkan Rasulullah. Jadi penting itu. Apa? Penting. Tidak ada yang enggak penting dari syariat itu. Ini yang pertama, itu penting. Yang kedua, kan tadi juga bertanya, apakah harus? Ini kan jawaban hukum berarti. Harus enggak? Tidak harus. Nah, ini jawaban yang kedua. Jadi kalau wajib atau tidak wajib itu tidak wajib. Itu sunnah. Oh, ngomong sunnah, lah repot. Ngomong sunnah, berarti nggak penting. Lah repot. Itu kesimpulan jenengan piyambak. Jadi kalau sunnah itu bukan berarti tidak penting. Ya penting gitu loh. Sehingga kalau kita gabungkan dua ini, itu penting, itu sunnah, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Terus bagaimana dalam sholat? Ada beberapa hal. Ini poin yang ketiga yang ingin saya pahamkan, yaitu adalah dilihat. Ya. Ketika misalnya masyarakat itu memang tidak tahu, sama sekali nggak tahu apa itu sholat. Tiba-tiba jenengan imamnya langsung sujud, bingung makmumnya. Subhanallah. Ngeyel imamnya repot. Aduh, buyar. Salah siapa, Pak? Ya imamnya juga salah. Kenapa dia nggak memberitahu dulu? Maksudnya memberi pengarahan gitu loh. Tapi kalau memang udah terbiasa, enggak perlu memberitahu. Memang udah di situ ada pengajian, kelihatannya sudah diajarkan, ya langsung aja, enggak perlu memberitahu. Enggak perlu memberitahu. Tapi kelihatannya misalkan di kampung desit enggak pernah ada pengajian, ya. Kelihatannya jamaahnya ya jamaah anyaran semuanya nggih. Anyaran, salatnya main tarawih tok lah, jadi beritahu biar enggak kaget nanti. Ya enggak kaget. Ini yang pertama. Ya, jadi perlu tadi diajarkan dulu. Yang kedua juga adalah muruah dalam kondisi tertentu. Ya. Misalkan kalau memang itu masyarakatnya terkondisikan, ya, agar mereka kemudian tidak melupakan sunnah itu, ya, dijalankan. Ya. Tapi kalau misalkan dipertimbangkan kok nanti menimbulkan hal-hal yang ini, ya udah mungkin ditunda dulu. Tidak dulu, sehingga dilihat kondisi jamaah juga, kondisi jamaah. Ngimami juga demikian, perlu dilihat jamaahnya. Ya. Terus bagaimana? Pertanyaan saya, jenengan imam mboten? Nah, ini yang imam terutama, yang imam itu perlu belajar dulu, belajar tentang melihat jamaah.
mengkondisikan jamaah, mengajari jamaah, dan dia harus mempelajari itu. Melajari itu. Satu sisi dia harus dalam bahasa saya nggih, itu tali ulur. Mendidik masyarakat itu tali ulur. Kadang perlu diajarkan, diamalkan. Kadang juga jangan dulu tahan sejenak. Biar nanti jangan sampai udah gaduh duluan. Itu imam anyaran aneh-aneh itu. Kan repot gitu, Pak. Nah, itu. Untuk itu kan jangan sampai kita tuh ketika ini kemudian pengen langsung kalau mengubah drastis itu. Mengubah itu harus dengan dasar. Diajarkan ilmunya, ininya step by step. Lama-lama kuat, jalankan itu. Jangan meremehkan juga, jangan sampai udah ada ilmunya kemudian menggampangkan. Kasihan gitu, enggak. Ketika saatnya ya harus di ini ya, jalankan biar tahu sunnah itu. Biar tahu syariat itu. Jangan sampai diinikan. Baik. Jelas ya? Masih ada 3 menit. Oh. Menyambung dari pertanyaan Pak tadi ya. Nggih. Pak E sinten? Ini prakteknya, misalnya kita baca surat Al-Fatihah itu, Nggih. kan bisa sampai pertanyaan terakhir itu, nah kita langsung sujud tilawah, terus langsung bangkit lagi. Nggih. Bangkit lagi itu sebenarnya rukuk. Ayat terakhir. Terakhir. Bangkit lagi, tetap bangkit lagi, kemudian rukuk, kan sujud, kemudian bangkit lagi, rukuk. Kalau ditambah ayat boleh. Misal dia baca qul huwallahu ahad, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya enggak. Kalau sholat ya enggak. Jadi kan salam ya selesai sholatnya. Memang ada jenis sholat. Enggak, enggak. Biasanya kan pakai salam. Nah, kalau misalnya kita sholat pakai salam, tapi kan sholatnya betul ya. Enggak. Jadi sujud tilawah itu enggak pakai salam. Jenengan misalkan baca pun sujud ya sudah selesai, enggak assalamualaikum enggak. Sudah tilawah itu hanya sujud, enggak ada salam. Yang salam itu kalau sujud sahwi. Dengan sujud sahwi misalkan tambahan ziyadah sahwi, setelah itu apa? Salam. Karena memang sudah selesai sholatnya. Sholatnya. Nggih. Kalau makmum tidak tahu dan tidak mengikuti gimana? Makmum tidak tahu, tidak mengikuti bagaimana sah mboten? Jawabannya wa alam. Jadi gini. Kalau memang dia tidak tahu ya mau udah namanya nggak tahu bagaimana. Tapi kalau tahu ngeyel gitu, nah ini dosa dia. Dosa menyelisih imam. Sah atau enggak? Sah atau enggak? Oh alam saya nggak bisa jawab. Jadi kalau misalkan ada yang ngeyel tadi, dia tahu hukumnya ngeyel, waduh sujud. Akhirnya enggak usah. Ini repot. Bahasa orang ngeyel itu repot tak? Kalau nggak tahu ya tadi sah sholatnya. Dia nggak tahu sah, tapi yang ngeyel itu repot. Taunya telat, ya berarti nggak tahu berarti. Ya, kan nggak tahu. Untuk itu begini, ini saya sedikit keluar dari pembahasan, nggih. Untuk itu memang baiknya itu jamaah ibu-ibu itu ketika sholat itu bisa melihat jamaah laki-laki. Jadi tirainya mungkin sedikit dibuka atau yang lainnya, sehingga mereka juga bisa melihat posisinya. Kalau bapak-bapak kan bisa lihat, kalau ibu-ibu kan nggak lihat repot, ya mereka juga bingung. Jika bingung itu kalau bisa tetap ada yang bisa melihat sehingga tahu kondisinya bagaimana, bagaimana. Ya. Baik. Cukup ya? Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini, mudah bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk bertemu bulan Ramadan dan beramal di bulan Ramadan, dan semoga amal-amal kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian alam bisawab. Wassalatu wassalamu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.